Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Jawara Elektronik. Salam satu hobi. Baik teman-teman sekalian, kali ini saya akan memberikan edukasi pengalaman tutorial saya, bagaimana cara menggabungkan atau menyambungkan fotosel dengan kontaktor. Kalau kemarin kita sudah membahas di video sebelum ini, kita sudah membahas tentang bagaimana mengintegrasikan fotosel dengan lampu sebagai umpan dayanya. Kali ini saya akan memberikan cara bagaimana penyambungan atau perakitan untuk fotosel ini dengan alatnya namanya kontaktor. Baik teman-teman, kenapa kita membutuhkan kontaktor? Nah, pertanyaan seperti itu ya. Untuk mengcover atau menghandle tegangan-tegangan yang dayanya tinggi dengan watt-watt yang tinggi, maka kita memerlukan satu lagi perantara atau alat. Kalau langsung menggunakan ini fotosel, dia tidak akan mampu karena ini daya ampernya kecil, ini sekitar 3 atau 6 ampere, sangat kecil lah, kecil sekali. Sementara untuk kontaktor ini berdaya sangat besar. Kontaktor atau relay elektronik gitu ya teman-teman ya. Seperti ini saya sepilkan wujudnya kontaktor. Sebelum pemasangan terlebih dahulu kita harus paham pin-pin atau jalur-jalur yang ada di kontaktor ini sebelum kita sambungkan ke mengintegrasikan dengan yang namanya fotosel. Ini sekali lagi teman-teman ya, ini untuk daya-daya yang besar. Saya kasih contoh mungkin untuk lampu penerangan jalan, mungkin mengcover sekitar misalkan 50 lampu penerangan jalan, itu kan dayanya juga besar. Kalau saklar biasanya tidak kuat, leleh atau bagaimana, ini membutuhkan alat namanya kontaktor ini untuk daya-daya yang sangat besar. Atau mungkin juga untuk motor listrik. Kalau di alat pertanian mungkin sibel ya digunakan petani itu untuk pompa air, itu biasanya dayanya juga besar. Biasanya kalau pakai saklar dan sebagainya itu akan meleleh ketika terkena daya yang besar. Ini salah satu untuk solusinya itu. Baik teman-teman, sebelum pemasangan terlebih dahulu kita harus paham tentang bagaimana pin-pin ini nanti disambung kemana. Terlebih dahulu kita cari dulu gulungan ya teman. Ini ada yang namanya A1 sama A2. A1 sama A2 ini merupakan kumparan yang akan kita sambung nanti ke fotosel ini. Jadi kumparan relaynya ini. Nah, untuk saklarnya itu nanti begini. Jadi untuk pengoneksiannya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi yang sini, yang satu ini sama sini, yang tengah ini juga nanti sama tengah, yang pinggir sama pinggir. Nah, tinggal nanti yang kita pakai yang mana. Kalau misalkan kita yang kita switch itu menggunakan jaringan listrik yang 3 pas, maka ini semuanya kita pakai. Kalau misalkan kita butuhkan hanya 2 juga bisa, 1 saja juga bisa, sesuai dengan kebutuhan. Oke ya, paham teman-teman ya. Nah, sekarang coba kita rakit, kita gabungkan fotosel ini dengan kontaktor ini. Ikuti terus sampai akhir video. Oke ya teman-teman, ini kita mulai dari fotosel sini ya teman, dari fotosel sini. Seperti yang dulu pernah saya sampaikan,
Kita mulai dari ini kabel merah ya. Kabel merah ini kan output dari photocell ini. Ini output ini kita sambungkan dengan di sini tadi A1 yang sini tadi. Nah, ini kita sambungkan seperti ini. Oke ya. Kemudian ini tadi kan kumparannya ada A1 A2 ya, sudah saya kabel. Untuk A2 yang sini tadi, A2 ini kelihatan ya di kamera ya. A2 ini kita sambungkan dengan netral. Oke, seperti ini. Oke, nanti dirapikan kalau sudah selesai ini, teman-teman ya. Kemudian setelah itu masih ada satu. Ini namanya yang input ya, untuk input yang mau ketegangan listriknya. Taruhlah kita ini saya ambil ini colokan ya. Ini jalur yang ini kecolokan. Yang hitam ini kita taruh sambungkan dengan yang sini. Nah, ini yang mau ke listrik, jaringan listrik. Lalu kemudian yang kabel biru ini kita sambungkan di nol atau netralnya ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke ya, sudah ya teman-teman ya. Ini sudah tersambung antara photocell sama kontaktornya. Nah, sekarang bagaimana cara menyambungkannya antara kontaktor sama beban yang akan kita pakai. Nah, taruh ini kita umpamakan lampu aja lah, yang mudah ya teman-teman ya. Kita mulai dari lampu ini ya. Ada dua kabel dari fittingan ini. Yang satu kita ke nol atau netralnya sini, biar mudah. Begini. Nah, yang satu ini seperti tadi yang saya bilang, antara untuk switchnya di sini sama sini. Jadi di antara 3 pin ini yang mana yang kita pilih ini ada 3 jalur teman-teman. Tadi di sini ada 3, 1, 2, 3. Di sini juga 1, 2, 3. Jadi misalkan dengan pakai yang ini yang pinggir, maka di sini juga yang pinggir. Gitu ya teman-teman ya. Sekarang kita contohkan ya, saya putar biar mudah. Kita cari yang pinggir aja dulu, yang enak. Nah, ini kita sambungkan yang pinggir ya teman-teman. Oke ya, gini sudah tersambung. Nah, kemudian ada satu lagi, karena yang pinggir, kita yang sini juga yang pinggir. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah ya, ini yang tadi yang ke arah beban, yang satu ini kita ikutkan di input atau fase dari tegangan listriknya. Kita sambungkan ke yang sini teman-teman ya. Seperti ini. Nah, oke. Jadi seperti ini jaringannya teman-teman ya. Oke, paham ya teman-teman. Ini nanti saya rapikan biar enggak nyelingkrah. Ini biar tadi saya buat seperti ini biar mudah dimengerti. Kalau untuk pengaplikasiannya bisa dibuat serapi mungkin. Sekarang saya rapikan sekaligus saya kasih isolasi dulu biar nanti untuk uji coba Anda nyetrum. Oke ya teman-teman sekalian, ini sudah saya rapikan untuk jaringannya. Jadi antara kontaktor, photocell sama beban yang akan kita lakukan untuk pengetesan, kita menggunakan satu buah lampu LED ya. Nah, ini kita cek dulu. Ini tadi sudah saya kasih beban teman-teman, sudah saya kasih tegangan. Kita cek ini ya, benar ini ya.
Saya tes pen sudah nyala ya. Mudah-mudahan berhasil teman-teman ya. Kita coba. Ini bisa dikatakan posisi siang. Nah, sekarang kita tutup untuk sensornya. Apakah lampu sudah bisa menyala? Kita coba seperti ini. Kita tutup. Alhamdulillah teman-teman, ini sudah menyala ya. Ini ketika tertutup seperti ini, maka sensor akan membaca bahwasanya itu kondisi malam hari. Jadi maka dia akan kontak teman-teman gitu ya. Kemudian kita lepas dulu seperti ini. Apakah dia akan mati? Alhamdulillah. Udah ya teman-teman ya. Jadi tadi sudah berhasil dan ternyata untuk alat kita bekerja dengan normal. Sekali lagi teman-teman ya, tadi ada penyampaian saya bahwasanya ini sangat untuk rangkaian seperti ini recommended untuk digunakan di LPJU, lampu penerangan jalan umum, atau mungkin lampu taman yang jumlahnya banyak, maka dayanya ampere akan besar, maka dibutuhkan kontaktor seperti ini. Nah, tadi saya bilang di depan cocok untuk motor listrik dan sebagainya. Itu kalau untuk penggunaan untuk motor listrik ya, sekali lagi saya untuk penggunaan khusus untuk motor listrik itu kontaktor ini diganti dengan saklar. Ya, kalau pakai kontaktor nanti kan nyalanya malam terus, nggak bisa sewaktu-waktu gitu kan. Kontaktor ini hanya sebagai umpan teman-teman, sebagai relay. Misalkan kita mau menggunakan mengaplikasikan kontaktor ini dengan misalkan pompa air yang daya wattnya besar, maka untuk photocell ini bisa diganti dengan saklar manual ya, cetekan biasa seperti itu untuk mengasih tegangan kontaktor ini, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk photocell seperti ini cocok untuk sekali lagi LPJU, lampu penerangan jalan umum, lampu taman, atau lampu-lampu yang lain yang dayanya besar. Oke, demikian teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekali lagi bantu subscribe, like, dan juga komen supaya channel Jawara Elektronik berkembang dan saya senantiasa selalu bersemangat untuk memberikan video-video edukasi selanjutnya. Sekali lagi, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.